two, 1, 2, 3, go! Guys, kita mau klarifikasi nih. Ya, kami mewakili pembuat skrip Host Voltage di bulan Oktober meminta maaf kepada pemain musik yang sudah kami repotkan selama 4 minggu kemarin. Maaf ya. Kita minta pendapat kalian nih. Siapa lagi yang akan kita kerjai di bulan depan? Upload di Instagram, di story, dan tag Eagle Kids KMS. Ya, sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memuji dan memuliakan namamu dan kami mau mendengarkan isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Voltagers, ibadah yuk. Show God's salvation. Mari menaik bagi Tuhan. Yes, I am. You have washed away my sins, Jesus. You're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Come on, sing. Jesus, Raise your hand and sing. I will sing your praise. I will shout with joy. Jesus, 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 you're my number one. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Guide me, use me, send me, for your glory will be done. I got salvation. You have lost me as I am. You have washed away my sin, and you can't, Jesus. You're my God, my everything. You're my King, the lifted up. Jesus, I will sing your praise. I will shout with joy. Jesus, 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 you're my number one. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Guide me, use me, send me, for your glory will be there. And shout, I got salvation. Are you ready to sing for Jesus? Come on, close your hands. I will sing your praise. Yes, she says. I will shout with joy. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, tanganmu seperti ini, come on. Number one. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Guide me, use me. Siap-siap lompat buat Tuhan ya. Are you ready?
Tuhanku. Kasih yang telah kau beri, katakan melebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Sing hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan doaku. Menyambut Tuhan kebesaran-Mu, beri segalanya. Yang paling terasing, ku beri yang terbaik. Hey, siap-siap ya, habis ini lebih keras lagi suaranya. Kasih yang tak kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hati. Are you ready? Hey, 1, 2, 3, shout! Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu.
hidup kami. Kami mau datang Tuhan, bawa hidup kami. Thank you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Yes, we simply come, Jesus. Longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Yes, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. Sing, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. Sing, King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, sing, all I have is yours. All I have is yours. Every single praise. I'll bring you more than a song, for the song itself is not what you have
just to worship Him. We offer you a life. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami sering lupa sama Engkau hari ini. Jamah kami. We want to come back to you, Jesus. Kita sembah Tuhan ya. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, sing it's all about you. Pada waktunya Tuhan sing I'm coming back, I'm coming back. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Shikira para 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 para. Haramaka shikira para 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 para. Haramaya shikira para 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 shikira. Haramaya Jesus. Haramaka shikira para 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 para. Haramaka shikira la la la. Haramaka shikira la la la. Kira para la la la. Skira para karamaya shikira. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Tuhan sanggup melawat setiap kami. Tuhan, kembalikan kami pada hati yang mengasihi Tuhan. Kembalikan kami pada hati yang merindukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami ini mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom semuanya, Shalom Voltigers dimanapun kamu berada. Ya, kita percaya, kita sepakat bahwa hadirat Tuhan itu tidak terbatas. Katakan amin. Hari ini Kak Novi akan berkhotbah satu tema, yaitu adalah unselfish prayer. Ya, adalah doa yang tidak egois. Kita tahu ya, hari-hari ini semua orang itu sedang ada di rumah masing-masing. Setahun lebih ini kita sudah membatasi banyak sekali aktivitas. Tidak sadar kita ini bisa menjadi orang yang kadang-kadang bukan dengan sengaja egois gitu ya, tetapi kita lupa kalau kita ini juga adalah makhluk sosial. Karena sudah sekian lama ada di rumah, kita lakukan semuanya di rumah, sekolah juga di rumah, kita ibadah juga di rumah gitu ya. Nah, tetapi hari ini ayo kita keluar dari kota itu. Kita keluar dari kota di mana kita ini selalu sendirian. Ya, dalam Matius 24 ayat yang ke-19 dalam Matius 24 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dikatakan bahwa karena banyak kedurhakaan, ada banyak dosa. Dunia ini sudah semakin tua. Dosa itu terjadi di mana-mana. Tidak ada orang yang luput dari dosa. Dan dosa itu membuat kasih manusia itu menjadi dingin. Apa yang dulu menjadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan, hari ini mungkin sudah menjadi norma yang biasa dilakukan. Yang dulu mungkin kelihatannya tabu, sekarang ini sepertinya seolah-olah normal, padahal itu adalah dosa. Dan dosa membuat kasih manusia itu semakin dingin. Dosa membuat manusia itu jauh bukan cuma kepada Tuhan, tetapi bahkan juga kepada sesama manusia. Ya, oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan harus memiliki hidup yang berbeda. Kasih kita tidak boleh jadi dingin, kasih kita tidak boleh jadi biasa-biasa. Ya, kita ini adalah orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu harus ada yang berbeda dari hidup kita. Mari kita belajar dari satu tokoh. Tokoh ini tidak menjadi dingin kasihnya, bahkan ketika sudah dikecewakan gitu ya, dikasih pilihan yang mungkin tidak enak. Tapi satu tokoh firman Tuhan ini di Alkitab ini memilih hidup yang berbeda. Dia menolak untuk menjadi orang yang biasa. Kalau orang biasanya gitu ya, mungkin disakiti, dikecewakan, mungkin tidak dianggap, kita bisa membalas, kita punya pilihan untuk membalas. Tetapi satu tokoh ini begitu luar biasa. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Kejadian. Kita buka dalam kitab Kejadian yang ke-18 ayat yang ke-16. Ya, Kejadian yang ke-18 ayat yang ke-16. Dikatakan perikopnya adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Kita tahu ya, Abraham itu diperintahkan Tuhan untuk keluar dari tempat asalnya. Lalu Abraham ini mengadakan perjalanan. Sambil Abraham mengadakan perjalanan, ikut juga keponakannya namanya Lot. Abraham dan Lot ini berjalan bersama-sama, hartanya banyak, kambing dombanya banyak, gembalanya juga banyak. Sehingga ditemukan beberapa kali itu gembala-gembala kambing domba ini bertengkar karena tidak punya cukup makan. Lalu Abraham bilang kepada Lot, ini Kak Novi baca yang berikut sebelumnya ya, cerita latar belakangnya. Lot, pilihlah tanah di mana yang kamu mau. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan gitu ya. Kalau misalnya kamu mau ke utara, aku selatan, begitu seterusnya ya. Akhirnya Lot ini memilih tanah yang subur, yang banyak ladang hijaunya, dekat Sodom dan Gomora. Nah, apa yang terjadi kemudian? Lot ini tinggal dan kota yang didiami Lot, tanahnya Lot dan orang-orangnya ini kemudian menjadi terkamiri karena dosa. Sodom dan Gomora ini adalah kota penuh dosa. Ya, lalu suatu ketika Tuhan itu berbicara kepada Abraham. Mari kita baca ya, pelan-pelan ya, ikuti Kak Novi. Doa syafaat Abraham untuk Sodom yang ke-16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Yang ke-17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham yang hendak aku lakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan,
dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Tuhan ini mau memberikan pelajaran kepada kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena di ayat yang ke-20 berikutnya Tuhan berbicara seperti ini. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ternyata kejahatan Sodom dan Gomora ini naik kepada Tuhan. Ada banyak orang mengeluhkan karena sangat jahat sekali. Terjadi banyak dosa perjinahan, terjadi banyak dosa kejahatan gitu ya. Nah, sehingga Tuhan ini mendengarkan dan Tuhan ini mau mengabulkan. Tetapi Tuhan ingat gitu ya bahwa di antara orang-orang Sodom dan Gomora itu ada satu kerabat Abraham, yaitu adalah Lot. Lot dan keluarganya tinggal di sana. Dikatakan ayat yang ke-21, Tuhan berkata bahwa baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ada poin yang begitu luar biasa ya. Ayat yang ke-17 kita kembali lagi dikatakan bahwa berpikirlah Tuhan. Maksudnya itu seperti ini loh. Tuhan ini mengasihi Abraham. Sehingga ketika Tuhan ini mau menghukum Sodom dan Gomora di mana ada kerabatnya Abraham tinggal, Tuhan ini masih memikirkan bagaimana perasaan Abraham. Bagaimana ya kalau misalnya Sodom dan Gomora ini dihancurkan atau diberi hukuman. Bagaimana perasaan Abraham karena ada saudaranya yang di sana. Poin yang pertama, orang yang dekat dengan Tuhan gitu ya, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang bersekutu dengan Tuhan, Tuhan itu memperhatikan perasaannya. Orang yang bisa berdoa, orang yang tidak egois adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Itu adalah poin yang pertama. Orang yang bisa berdoa untuk orang lain itu adalah orang yang pasti pertamanya hubungan dengan Tuhannya itu beres. Katakan amin. Kenapa? Karena kalau orang itu hidup dalam dosa, pasti dia berpikir bagaimana menyenangkan hidupku, menyenangkan diriku. Apa yang memuaskan aku dan aku. Sehingga orang yang egois itu gak bisa berpikir tentang orang lain. Apa ya yang orang lain rasakan? Apa ya orang lain hadapi? Apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Nah, orang yang dekat dengan Tuhan pasti hidupnya tidak egois. Sama seperti kita hari ini Voltagers, kalau kita mau menjadi orang yang tidak egois, belajar untuk punya hubungan dengan Tuhan. Belajar punya hubungan setiap hari dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan mengingatkan setiap kita. Kadang-kadang mungkin dalam hidup sehari-hari gitu ya, orang tua memberitahu kita sesuatu yang mungkin kita nggak pengen dengar. Sesuatu yang bagi kita itu mungkin tidak populer nasihatnya. Ketika kita ingin membantah, maka Roh Kudus dalam hidup kita ini akan berkata, dengarkan dulu atau taatilah. Roh Kudus mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Seperti hari itu, Tuhan bahkan ketika ingin menghukum Sodom dan Gomora, harusnya bisa dong dilakukan aja. Bukankah Tuhan itu Raja Maha Besar? Tetapi Tuhan ini punya hubungan yang dekat dengan Abraham. Punya satu covenant sama Abraham. Tuhan berjanji sama Abraham untuk menjaga Abraham. Bahkan bukan menjaga saja, bahkan keluarganya. Ketika bahkan keluarganya pun hidup dalam dosa, tinggal di dalam kota yang penuh dosa, Tuhan memperhatikannya. Poin yang pertama, supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang berdoa dengan tidak egois adalah kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, bangun saat teduh, bukan karena kita ini dalam masalah. Dalam setiap keadaan kita ini harus punya saat teduh dengan Tuhan. Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan berbicara, bahkan ketika Tuhan berbisik saja, apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Apa yang harus kita doakan untuk orang lain. Apa yang harus kita doakan supaya menjadi berkat untuk orang lain. Maka kita ini bisa dengan peka menaatinya, katakan amin. Kita lanjutkan ya ayatnya. Berikutnya, ayat yang ke-22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Abraham ini masih memikirkan saudaranya. Meskipun Lot hari itu memilih tanah yang subur dan disisakan kepada Abraham, kelihatannya tanah itu tidak subur. Bahkan Lot yang harusnya orang yang lebih muda itu memberikan kesempatan kepada Abraham untuk memilih duluan tanah yang mana yang mau didiamin. Tapi Lot tidak memikirkan Abraham. Lot langsung memutuskan memilih. Abraham mengalah.
Tetapi Abraham begitu mengasihi saudaranya. Abraham bilang kepada Tuhan, Tuhan, apakah kalau misalnya ada orang benar saja, Tuhan juga mau hancurkan semuanya, termasuk orang benar itu ke dalam orang-orang yang berdosa. Lalu dikatakan bahwa Abraham datang mendekat dan berkata, ya, Abraham mendekat dan berkata, berarti Abraham itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lalu ayat yang ke-24 dikatakan, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Abraham ini mengajukan proposal sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di kota itu boleh enggak? Ya, jangan hukum orang itu, jangan hukum kota itu. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Abraham ini mencoba mencari hatinya Tuhan. Abraham bilang sama Tuhan, Tuhan, masa Tuhan tidak bisa tolong gitu ya bahasanya ya. Kelihatannya Abraham bilang, bagaimana hakim yang adil itu bisa bisa menghancurkan, membunuh gitu ya orang-orang yang benar itu bersama dengan orang-orang yang tidak benar. Lalu Tuhan itu memperhatikan ya jawabannya Abraham. Tuhan berfirman ayat yang ke-26, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Tuhan mulai berkompromi dengan Abraham. Tuhan mulai memikirkan, oh iya ya, Abraham ini berdiri untuk 50 orang benar. Mengajukan 50 orang benar. Oke Abraham, kalau ada 50 orang benar. Lalu kemudian Abraham ini kepikiran, ada nggak ya 50 orang benar? Karena begitu jahatnya Sodom dan Gomora. Lalu Abraham ayat yang ke-27 dikatakan, Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Abraham menawar lagi, kalau nggak ada 50, 45 bagaimana Tuhan? Maaf ya Tuhan, saya ini dari debu dan abu, dikatakan Abraham. Abraham mencoba merendahkan dirinya, meminta pertobatan. Tuhan jangan hukum ya, kalau ada 45 orang saja. Lalu Tuhan karena begitu mengasihi Abraham, Tuhan melihat imannya Abraham yang tidak egois. Tuhan berpikir bahwa Abraham harusnya tidak ikut hukuman karena dia tidak tinggal di Sodom dan Gomora, dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi bagaimana imannya Abraham itu diperjuangkan oleh Tuhan. Tuhan bilang, oke, kalau ada 45 orang, aku tidak akan menghukumnya. Lalu yang ke-30, belum lagi gitu ya. Abraham lihat ada 45 orang, berpikir bahwa mungkin gak ada 45 orang, ditawar lagi sama Abraham. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi ya Tuhan, sekiranya 30 didapati di sana, bagaimana? Lalu firman Tuhan kepadanya, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. 31 dikatakan bahwa katanya, sesungguhnya aku memberanikan diri berkata Tuhan, seandainya 20 gimana? Turun lagi. Abraham mungkin mulai melihat kondisi bahwa begitu jahatnya, tidak ada 30 bahkan. Coba Tuhan, 20 bagaimana? Lalu Tuhan bilang seperti ini, oke, kalau ada 20, Tuhan juga berkomunikasi ya, Tuhan ini panjang sabar. Tuhan ini setia, Tuhan ini sayang. Kalau Tuhan sayang sama umatnya, bahkan Tuhan ini juga memperhatikan apa yang didoakan. Lalu berikutnya dikatakan bahwa sekali lagi Tuhan, janganlah kiranya marah ya, murka itu marah gitu ya. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 10 orang didapati di sana gimana? Oke, kalau ada 10 orang, maka aku tidak akan memusnahkannya. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Poin yang kedua, ya, poin yang kedua, berdoa untuk orang lain itu menyenangkan Tuhan. Ayo ulangi sama-sama, berdoa untuk orang lain menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berdoa untuk orang lain, Tuhan itu seneng. Sama seperti kalau misalnya gitu ya, kita ini punya adik, lalu papa kita itu datang bawa kue. Kalau kita jadi orang yang egois, ini punyaku, adik gak boleh minta. Maka yang terjadi, papa bisa marah. Karena kita ini gak mau share, kita ini gak mau berbagi. Tapi beda ya,
Kalau misalnya gitu ya, kita ini papa pulang bawa roti, lalu kita bilang, "Pa, rotinya mungkin gak cukup besar. Tapi meskipun kecil, Pa, share ya sama adik, bagi sama adiknya." Tahu enggak, hati papa itu senang, hati papa itu bahagia dan papa pasti berjanji, "Nak, kalau kamu nanti minta apa, selama papa mampu pasti papa kasih." Karena papa enggak lihat kamu adalah orang yang egois. Ya, beda kejadian kalau kita enggak mau share. Lain kali mungkin bukan kita yang dibelikan. Karena papa lihat bahwa, oh ini anak nggak mau share, maka papa akan cari cara bagaimana supaya mungkin gitu ya, kalau adiknya yang dibelikan, adiknya lebih mau share. Sehingga kita ini tidak menjadi orang yang murah hati. Kita ini cuma mementingkan diri sendiri. Abraham hari itu menyenangkan hati Tuhan. Karena harusnya Abraham tidak ikut dihukum. Tapi Abraham ini membawa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan. Jangan musnahkan ya Tuhan. Kalau ada 50 orang yang pertama, lalu ada yang 45 orang, lalu turun lagi 30 orang, 20 orang, 10 orang, Tuhan tolong. Betapa Abraham sangat mengusahakan keselamatan Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena ada kerabatnya tinggal di sana. Tuhan senang sekali dengan hatinya Abraham. Apakah Tuhan tidak bisa bilang harus 50, kalau enggak 50 harus musnah? Bisa. Sebelum Abraham mengajukan proposal, apakah Tuhan bisa memusnahkan Sodom dan Gomora? Bisa. Bukankah Tuhan adalah hakim yang mutlak? Kalau Tuhan berfirman itu yang terjadi. Tetapi Tuhan kita itu begitu baik ya. Karena Tuhan ini menjadi best friend-nya Abraham. Karena Abraham ini tidak egois. Tuhan itu mau loh diajak tawar-menawar. 50 Tuhan, 45, 30, 20, 10 gimana? Bayangkan coba. Dari 50 turun ke 10 orang aja yang takut akan Tuhan. Boleh enggak Tuhan jangan musnahkan? Bahkan kita tahu ya di akhirnya ternyata hanya Lot dan 2 anaknya saja yang selamat. Karena kota itu begitu jahat. Tapi Tuhan menyelamatkan Lot karena Tuhan melihat imannya Abraham. Tuhan senang Abraham itu tidak menjadi egois. Harusnya bisalah Abraham itu tidak usah berdoa untuk Lot dan keluarganya. Harusnya Abraham berpikir bahwa ya Lot kan bisa berdoa sendiri. Lot juga tahu kok Tuhan yang hidup. Tetapi Abraham membawa keluarganya. Membawa keluarganya dalam doanya. Memperjuangkan supaya keluarganya ini jangan sampai binasa. Ingat ya poin nomor 2 apa? Berdoa untuk orang lain itu menyenangkan hati Tuhan. Poin yang ketiga. Kalian catat ya. Ketika kita berdoa untuk orang lain, bukan cuma menyenangkan hati Tuhan ya, bukan cuma menandakan bahwa kita ini orang beriman yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, tetapi poin yang ketiga, ketika kita berdoa dengan orang lain, berarti kita ini memberkati orang lain. Kita membuat orang lain itu merasa dikasihi. Teman-teman ingat gak, hari-hari ini tadi Kak Novi bilang apa, kasih manusia itu semakin dingin loh. Kita ini bahkan mungkin gak tahu kabarnya teman-teman kita, saudara-saudara kita. Yang penting aku selamat, yang penting aku ikut ibadah online terus, yang penting papa mamaku juga sudah diselamatkan. Tetapi tahu enggak, kadang-kadang itu ada orang lain yang membutuhkan perhatian kita loh. Perhatiannya mungkin gak bisa hari ini itu ditemenin secara fisik. Gak bisa mungkin itu dengan kita memberikan kue-kue yang banyak ke rumahnya. Tetapi perhatian yang paling simpel itu adalah ketika kita ini bertanya, how are you? Dimulai dengan how are you? Ketika kita tahu gitu ya, mungkin ada berita teman kita sedang sakit. Kita bisa loh menawarkan untuk mendoakannya. Tidak usah malu. Untuk iman itu tidak boleh malu. Kita bilang sama teman kita, kamu lagi sakit ya, saya dengar. Boleh nggak saya berdoa untukmu? Kak Novi pun juga melatih diri. Ketika Kak Novi dengar gitu ya, ada kerabatnya seseorang yang Kak Novi kenal itu sedang sakit. Kak Novi nggak kenal sama kerabatnya, tetapi Kak Novi telepon orang yang Kak Novi kenal ini. Kak Novi dengar mamanya sakit ya, atau adiknya sakit. Lalu Kak Novi bilang, boleh enggak saya berdoa? Lalu Kak Novi doakan, doa yang singkat. Tetapi Kak Novi percaya bahwa bukan cuma Tuhan akan mengabulkan, karena Tuhan itu mengasihi orang-orang yang berdoa untuk orang lain. Seperti tadi yang Abraham lakukan di poin 2. Tetapi orang yang lain pun itu juga merasa dikasihi. Tidak merasa sendirian. Mungkin dia itu sudah hilang pengharapan. Tetapi ketika kita berdoa, dia peroleh pengharapan yang baru dalam Tuhan, katakan amin. Mungkin dia berpikir bahwa aku ini sendirian.
kita sudah lama tidak telepon atau mengabari via message gitu ya kepada teman kita. Kita tanya, how are you? Lalu ketika dia jawab, iya bosen di rumah, ada banyak masalah keluarga. Kita bisa loh bilang dengan segera, boleh enggak saya berdoa untukmu? Simple kan? Lalu kita doakan, Tuhan berkati siapa nama temanmu. Tuhan aku berdoa, berkati setiap pergumulan keluarganya. Doa yang singkat saja. Tidak usah takut diejek, justru ketika kita mendoakan, kita memberkati mereka. Kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengabulkannya. Seperti tadi ketika Abraham memberikan tawaran kepada Tuhan. Tuhan 50, oke Abraham kalau ada 50, Tuhan 45. Oke kalau ada 45, Tuhan mengabulkan terus. Kenapa? Karena Tuhan suka dengan imannya. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita memberkati orang lain. Kita memberikan perhatian kepada orang lain sehingga dia tidak merasa sendirian. Sehingga dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, katakan amin. Dan Tuhan mengabulkannya. Kenapa? Karena ada orang yang peduli dengan orang lain. Teman-teman Voltigers, ayo kita belajar hari ini dari imannya Bapak Abraham. Ya, Abraham ini begitu luar biasa. Ketika Abraham mungkin gitu ya, sudah berjalan jauh dengan Lot. Abraham juga pasti dengar bagaimana Lot dan keluarganya hidup di dekat kota yang berdosa. Mereka tinggal di area berdosa. Bagaimana mereka memisahkan diri. Kan itu sudah ada tanahnya sendiri. Tetapi Abraham memilih untuk tidak egois. Membawa Lot dalam doanya. Hari ini Kak Novi berdoa, Tuhan menaruh nama-nama yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk kamu doakan. Sebentar lagi kita mau doa sama-sama ya. Ayo kita tahu isi hatinya Tuhan. Tuhan itu senang sama jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan itu senang oleh orang-orang yang berdoa untuk orang-orang yang masih dalam dosa. Hidup dalam dosa yang mereka butuh diselamatkan. Tuhan senang kalau hari ini kita mempunyai pribadi itu yang bukan cuma kita saja yang sedang beriman. Tetapi kita juga membawa orang lain dalam doa kita. Katakan amin. Siapa yang kita bisa doakan? Biasanya doa untuk orang lain ini kita sebut dengan namanya doa syafaat. Ya, doa syafaat. Kalau saat teduh kita bisa mulai doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk mungkin orang-orang di dekat kita. Papa mama kita, doakan kesehatan mereka, keluarga kita. Lalu yang kedua, kita mulai pergi ke area yang lebih besar ya. Pemimpin kita, gembala kita, kakak-kakak Eagle Kids, teman-teman sekolah, guru yang mengajarmu. Ya, hari ini banyak orang dikuatkan, meskipun mungkin mereka tidak dalam masalah. Kalau kita berdoa buat mereka, pasti Tuhan juga mendengarkan. Lalu lebih luas lagi, siapa? Kita berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk kota di mana kita tinggal, di mana kamu tinggal. Sebutkan nama kotamu, berkati pemimpinnya. Ya, kita berdoa, itu namanya doa syafaat. Percayakah bahwa ketika ada banyak orang berdoa syafaat untuk Indonesia, maka Tuhan akan menjagai Indonesia, katakan amin. Ya, Tuhan akan memulihkan Indonesia di kota di mana kita tinggal. Bukankah firman Tuhan juga berkata ya, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Kita mungkin hari ini anak-anak belum bisa melakukan banyak hal. Tetapi ketika kita berdoa saja, doa orang benar itu besar kuasanya, maka Tuhan akan mengabulkan. Ada banyak anak berdoa untuk kotanya, maka Tuhan akan memberkati kota itu, katakan amin. Ada banyak anak-anak berdoa untuk parentsnya, untuk orang tuanya, maka orang tuanya juga akan diberkati. Ada banyak anak-anak mungkin berdoa untuk saudara-saudaranya, teman-teman yang belum takut akan Tuhan. Ketika kalian berdoa, Tuhan akan mengabulkan. Karena Tuhan itu suka dengan orang-orang yang tidak egois, katakan amin. Amin ya. Ayo hari ini Kak Novi sudah selesai firman Tuhannya. Ayo kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Ayo coba hari ini tutup matamu. Coba siapa yang Tuhan taruh dalam hatimu? Apakah ada nama teman yang Tuhan taruh dalam hatimu? Atau saudara, atau itu orang tua, atau itu kakak yang mungkin sudah lama kak gak ke gereja. Kakakku sudah lama gak ikut ibadah. Baik itu online, ataupun ikut connect group, atau teman-teman kita, atau siapa yang Tuhan taruh. Hari ini ayo kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Ayo kita kenal isi hati Tuhan. Ya, kita mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan, mungkin kita tidak bisa berikan yang mahal-mahal. Hidup kita saja sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tapi menyenangkan Tuhan dengan apa? Dengan ayo kita jadi orang yang tidak egois. Kita berdoa untuk orang lain.
Kita sama-sama ya. Mari kita tutup mata kita berdoa. Syakarapata syakarapata. Katakan ku mau sepertimu Yesus. Sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sama-sama katakan ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Mau sepertimu disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari teman-teman, 1 menit ke depan kita berdoa untuk orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita. Siapa mereka? Ada berbagai nama yang Tuhan akan taruh dalam hati kalian masing-masing. Ayo berdoa mulai hari ini. Kak Novi akan juga mendukung kalian dalam doa. Kalian juga sebutkan nama ya, berdoa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kalian masing-masing ya, yang bisa kalian pahami. Berdoa dengan imanmu. Ayo perkatakan, Tuhan hari ini aku berdoa untuk temanku yang namanya ini. Aku berdoa untuk papaku, berdoa untuk mamaku. Ayo kita mulai berdoa. Kalau kita tahu ada saudara kita sedang sakit, ayo bawa juga doa saat ini juga ya. Kita percaya dengan iman bahwa mereka akan disembuhkan, katakan amin. Ya, bagi Tuhan itu tidak ada penyakit yang terlalu berat untuk disembuhkan. Tuhan bisa melakukan banyak perkara. Kalau hari ini kalian mungkin tahu dalam keluarga sedang mengalami masalah apa, ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa syafaat hari ini. Ya, syakarapata kaya rapata shikira mana kaya ralama. Korapata syakarapata sebutkan doa kalian, sebutkan orang nama-nama itu, sebutkan dalam Mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan kami. Kami membawa ya Tuhan hari ini hidup kami untuk menjadi tiang doa. Bukan cuma untuk hidup kami pribadi, tapi untuk orang-orang yang dekat kami. Untuk orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kami. Untuk perkara-perkara yang Tuhan mau kami doakan.
Pakai setiap kami ya Tuhan. Meskipun kami masih muda, tapi kami percaya ketika kami hidup dalam kebenaran, Tuhan juga akan menjawab doa-doa kami. Pakai setiap kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita dan membuat apapun yang kita lakukan berhasil. Asal kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Terima hari ini dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. God bless you.